Bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang ketika diberi oleh anak selalu merasa kurang dan tidak bersyukur? Sudahlah, kamu bersyukur karena kamu bisa berbuat baik. Itu yang harus kamu besarkan. Kamu bersyukur, jangan sampai kamu menjadi orang yang pelit kepada orang tua atau orang tua tidak mau menerimamu. Adapun masalah kurang, barangkali sedikit akhlak orang tua. Ya kalau orang tua kurang, ya bercita-citalah, ya Allah, ibuku kurang terus aku kasih. Berikan aku kecukupan untuk bisa memenuhi kebutuhan orang tua. Selesai. Oh, tapi marah-marah orang tua. Biar doamu semakin kencang, tapi jangan berubah jadi marah. Nanti kamu gak ikhlas selalu berkata, sudah dikasih gak terima kasih. Ibumu tidak pernah berkata begitu kepadamu waktu nyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang ketika diberi oleh anak selalu merasa kurang dan tidak bersyukur. Padahal anaknya itu perempuan dan seorang istri. Dia tidak bekerja, penghasilannya itu dari suami. Dan sebelum memberi kepada ibu perempuan juga, si perempuan tersebut sudah konfirmasi kepada suaminya dan suaminya hanya mengizinkan memberi segitu, Buya. Tapi orang tua perempuan tersebut selalu marah-marah dan orang tua tersebut selalu menganggap anaknya pelit, Buya. Sedangkan bukan pelit, tapi memang keadaannya cukupnya hanya seperti itu. Bagaimana solusinya, Buya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar gembira kepada semua anak. Bersyukurlah Anda jika ternyata Anda menemukan orang tua Anda mau dengan Anda. Mau dirawat oleh Anda, mau dengan pemberian Anda. Akan tapi akan menjadi musibah kalau orang tua sudah tidak mau. Aku tidak mau dengan kau. Dan kemudian yang kedua, beruntung, bersyukurlah Anda kalau ternyata Anda dipilih oleh Allah yang bisa memberi kepada orang tua. Kadang tidak menggunakan akal cerdasnya. Mungkin dia bertiga. Dia cukup. Abangnya kaya. Abangnya lagi kaya. Dia cukup. Cuman ibunya selalu minta kepada dia yang cukup. Kemudian abangnya tidak pernah ngasih. Tidak pernah ngasih. Kemudian ini si anak yang satuan paling bontot ini yang cukup ini, abangnya kaya-kaya tadi, di saat dia selalu memberi ibunya, setan berbisik kok jadi kesel. Kan aneh. Sekarang coba kita tanya, apakah kamu mau jadi kayak abangmu yang pelit? Mau Anda? Enggak mau. Sebetulnya dia beruntung dia. Karena dia biarpun dia hanya sekedar cukup, ternyata dia bisa memberi kepada ibundanya. Ada suatu ketika orang mengatakan, ibunda, saya itu paling pas-pasan, Buya. Tapi saya ngerawat adik saya, ngerawat ibu saya. Cuman abang saya tuh sama kakak saya tuh sukses, nggak pernah perhatian. Terus kenapa kamu marah? Ya kan itu kan sama-sama anak. Kamu pengen jadi kayak dia? Mikir dia. Sudahlah, kamu bersyukur karena kamu bisa berbuat baik. Itu yang harus kamu besarkan. Kamu bersyukur, jangan sampai kamu menjadi orang yang pelit kepada orang tua atau orang tua tidak mau menerimamu. Adapun masalah kurang, barangkali sedikit akhlak orang tua. Ya kalau orang tua kurang, ya bercita-citalah, ya Allah, ibuku kurang terus aku kasih. Berikan aku kecukupan untuk bisa memenuhi kebutuhan orang tua. Selesai. Oh, tapi marah-marah orang tua. Biar doamu semakin kencang, tapi jangan berubah jadi marah. Nanti kamu gak ikhlas selalu berkata, sudah dikasih gak terima kasih. Ibumu tidak pernah berkata begitu kepadamu waktu nyusui. Ibumu tidak pernah berkata begitu setelah nyebokin kau. Ibumu tidak pernah minta balasan di saat menggedekan, membesarkanmu. Anak tetap anak, maka bersyukurlah anak tersebut. Biarpun masih kurang, ya selagi kurang, tidak usah gelisah. Yang penting sudah maksimal. Kalau ada kekurangan, itu kan permasalahan orang tua. Jangan sampai orang tua punya masalah akhlak, Anda menjadi punya masalah akhlak lagi. Tidak. Biarkan orang tua dan Anda doakan, Anda tetap bercita-cita, ya Allah. Bilang ke suami, abang, ibu kok masih kurang. Yuk kita nabung lagi. Barangkali suamimu di saat diskusi baik-baik malah, kita beri apa sih yang diinginkan. Biarpun rata-rata kebanyakan seorang ibu itu hampir susah mengambil sesuatu dari anaknya. Kalau diberi oleh anaknya buat modal saja, nak. Biasanya ibu itu begitu. Kalau dikasih orang tua, sudahlah nak, buat kamu saja nak. Itu biasanya ibu ngambil sama anak itu gak tega. Kalau ada ibu tegaan, ya itu ada masalah akhlak saja.
Mungkin ada sesuatu yang lain, mungkin mikirkan adiknya lagi dan sebagainya. Mungkin wallah alam. Jangan suudzon juga kepada ibunda. Atau mungkin ibundamu itu punya utang banyak yang Anda tidak tahu untuk nyukelahkan kamu. Sehingga dia perlu pengen membayar utangnya, dia tidak tahu. Tidak mau ngomong ke anaknya. Kalau ngomong takut sedih, hanya minta, nak kamu sudah ada duit, nak tolong kasih saya. Jadi kepada ibunda harus tetap menata hati. Kalaupun seandainya ternyata ibunya pemboros, ya, dihambur-hamburin duit dan sebagainya, dikasihkan sana, kasihkan sini, kasihkan sana, kasihkan sini, masih dikasihkan. Yang penting bukan untuk maksiat. Tapi saya kan habis duit terus. Apakah kamu tidak sadar semua yang kau berikan pada ibumu jadi pahala? Mengolah kecerdasan akal kita. Jangan gampang gelisah, ya, seperti itu. Kalau sudah kita tidak mampu, ya sudah, mentok. Semampu kita semaju, jangan dipaksain, lalu mencuri, lalu korupsi, lalu ngambil diam-diam ke suami. Enggak boleh. Tidak mampu, Umi, mohon maaf saya belum ada Umi. Kenapa kau tidak ada? Sudah biarkan. Semakin gede pahalamu. Jangan marah dengan ibunda. Jangan suudzon setelah itu dengan ibunda. Kecuali terang-terangan. Habis dikasih duit langsung beli minuman keras, mabuk. Habis dikasih judi. Nah itu jangan, itu lain ceritanya. Nah, ini beda. Ini kan hanya diberi, kita tidak tahu dipakai apa. Karena bisa jadi itu adalah waktu kita sekolah dulu telah menghabiskan banyak. Yang ibunda kita belum bisa membayarnya. Harapannya bisa membayar dari tenaganya, ternyata beliau semakin ringkih, semakin lemah. Sehingga tidak bisa membayar, hanya bisa berkata kepada anaknya yang sudah sekolah kena, kalau ada uang kasih ke Umi untuk bayar utang. Mungkin. Dan mungkin sampai mati pun dia sudah berjanji, tidak akan aku ceritakan kepada anakku. Ayo, masih banyak kemungkinan untuk menata hati, wahai anak. Ibumu adalah ibumu, ayahmu adalah ayahmu. Jangan berubah hati. Tata hati. Semoga kita menjadi anak-anak yang bisa berbakti yang sesungguhnya kepada orang tua. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak bisa benar berbakti pada kita. Karena Allah. Sehingga kita dengan orang tua, kita dengan anak-anak kelak bertemu di surga bersama baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.